Oke, siap-siap karena dunia pengadaan pemerintah baru aja dirombak total. Beneran, ini besar. Di pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas perpres terbaru. Kita bakal lihat mana aturan lama yang harus Anda lupakan selamanya, dan mana aturan baru yang ya wajib banget dikuasai, biar nggak salah jalan. Yuk kita langsung mulai aja. Gini, intinya simple banget sebetulnya. Aturan main pengadaan pemerintah itu sekarang udah beda. Total. Jadi, pertanyaannya itu bukan lagi, wah ini ngaruh nggak ya ke saya? Tapi lebih ke, seberapa cepat saya bisa adaptasi. Nah, tujuan kita di sini adalah memastikan Anda semua selangkah lebih maju. Coba deh kita lihat perjalanannya. Dua peraturan lama yang udah kita hafal di luar kepala kan, Perpres 16 tahun 2018 sama perubahannya di Perpres 12 tahun 2021. Nah, itu semua sekarang resmi diganti. Payung hukum kita yang baru, yang jadi pegangan utama, adalah Perpres 46 tahun 2025. Dan saya harus bilang, ini bukan revisi kecil-kecilan loh. Ini perubahan yang mendasar banget. Jadi bisa dibilang, kita ini lagi masuk ke era baru pengadaan pemerintah. Coba ingat dua kata kunci nih ya, ini penting banget. Percepatan dan produk dalam negeri. Dua semangat inilah yang jadi ruh, jadi jantungnya, dari semua perubahan yang bakal kita kupas tuntas setelah ini. Oke, kita mulai dari yang paling krusial dulu ya. Apa aja sih aturan yang harus segera Anda delete dari memori? Soalnya ada beberapa aturan yang mungkin udah jadi kebiasaan kita sehari-hari, tapi sekarang resmi nggak berlaku lagi. Dan ini bahaya kalau diabaikan. Yuk kita lihat satu-satu. Masih ingat nggak? Dulu itu kalau ada tender pekerjaan terintegrasi, kita wajib hukumnya nyusun HPS atau harga perkiraan sendiri. Iya kan? Sebuah proses yang udah kayak makanan sehari-hari buat kita. Nah sekarang, fokus ya. Aturan itu secara eksplisit udah nggak ada lagi. Lenyap. Kalau Anda buka Perpres baru di pasal 26 ayat 8, bunyinya jelas banget. Dihapus. Jadi udah, lupakan aja itu kewajiban bikin HPS buat tender terintegrasi. Ini perubahan proses yang signifikan banget loh. Oke, kita geser ke soal sanksi. Dulu itu kan pejabat pengadaan bisa kena sanksi daftar hitam kalau ada putusan pengadilan atau KPPU. Itu aturannya ada di pasal 86 yang lama. Dan tebak apa? Sekarang, pasal itu hilang. Nggak cuma satu ayat, tapi pasal 86 itu secara keseluruhan dihapus. Artinya apa? Artinya, mekanisme sanksi daftar hitam yang nyambung langsung ke putusan pengadilan itu udah nggak ada lagi. Ini benar-benar pergeseran besar dalam cara kita melihat risiko dan sanksi di pengadaan. Oke, cukup nostalgia sama yang lama ya. Sekarang kita fokus ke masa depan. Apa yang baru? Nah, ini dia intinya. Aturan-aturan baru yang wajib jadi kitab suci Anda mulai sekarang. Yuk kita bedah satu persatu pelan-pelan. Biar kebayang segede apa perubahannya. Kadang angka itu lebih jujur daripada kata-kata kan? Coba kita lihat deh beberapa angka, beberapa batas nilai yang dirombak total di peraturan baru ini. Siap-siap kaget ya. 1 triliun rupiah. Wow, coba kita resapi dulu angka ini. Beneran Anda nggak salah lihat. Angka super fantastis ini bukan cuma buat pajangan, tapi ini adalah sebuah batas baru yang benar-benar mengubah aturan main buat proyek-proyek kelas kakap. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat konteksnya. Nah, ini dia konteksnya. Menurut pasal 63 yang baru, pengadaan pekerjaan konstruksi yang boleh melibatkan pihak internasional itu ya hanya untuk proyek yang nilainya minimal 1 triliun rupiah. Kalau di bawah itu, wajib prioritas untuk dalam negeri. Titik. Ini tuh penegasan komitmen yang kuat banget buat produk dan kontraktor lokal kita. Sekarang, kita turun ke hal yang lebih praktis, yang bakal kita temui sehari-hari. Lihat deh di pasal 28. Batas nilai buat bukti kontrak itu dinaikkan dan naiknya signifikan loh. Kwitansi sekarang bisa sampai 50 juta. SPK jasa lainnya bisa sampai 200 juta. Dan SPK konstruksi malah sampai 400 juta. Ini jelas bikin urusan administrasi harian jadi jauh lebih simpel kan? Ada yang baru lagi nih, namanya mini kompetisi. Anggap aja ini kayak tender mini di dalam e-katalog. Tujuannya apa? Simple, biar ada kompetisi sehat dan kita bisa dapat harga terbaik, bahkan di antara para penyedia yang udah ada di katalog. Cerdas banget kan caranya, biar dapat the best value for money. Nah, ini juga penting banget. Kalau dulu mungkin sifatnya anjuran, sekarang ini jadi kewajiban. Eksplisit. Di pasal 52 ayat 3, ada tambahan kata wajib untuk pakai produk dalam negeri dan juga produk dari usaha mikro, kecil, sama koperasi. Jadi penekanannya sekarang super jelas dan udah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Oke, kita udah lihat mana yang dihapus, mana yang baru. Sekarang, pertanyaan paling pentingnya, so what? Terus apa artinya ini semua buat Anda? Apa langkah-langkah praktis yang harus kita ambil sekarang juga? Intinya, ini dia to-do list Anda.
Pertama, langsung cek lagi batasan nilai kontrak yang biasa Anda kerjakan. Udah sesuai belum sama yang baru? Kedua, pelajari, dalami, dan kuasai metode baru mini kompetisi di e-katalog. Ketiga, prioritas nomor satu sekarang. Cari dan gunakan produk dalam negeri dan UKM. Dan yang terakhir, jangan lupa ya soal ambang batas 1 triliun rupiah untuk pengadaan internasional. Ujung-ujungnya, semua perubahan ini tuh intinya ada di 3 hal utama. Ini bahkan tertulis jelas di pertimbangan perpresnya loh, yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, mempercepat proses pelaksanaan, dan yang pasti mengoptimalkan anggaran belanja. Nah, inilah ruh dari peraturan yang baru ini. Nah, kita sampai di bagian akhir nih. Dari semua yang kita bahas tadi, kesimpulannya cuma satu. Kesiapan dan kepatuhan itu jadi kunci utama. Mengabaikan semua perubahan ini, wah itu bukan pilihan lagi sekarang. Jadi kalau kita lihat perjalanannya, ya inilah evolusinya. Mulai dari fondasi di tahun 2018, ada penyesuaian di 2021, dan sekarang kita masuk ke era baru di tahun 2025. Perpres 46 ini adalah standar kita yang paling baru, dan inilah yang jadi pegangan kita semua ke depan. Pada akhirnya, yang namanya perubahan itu pasti terjadi kan? Aturan bisa datang dan pergi. Pertanyaan terpenting yang mungkin bisa Anda renungkan setelah ini adalah, apakah proses, dokumentasi, dan strategi pengadaan yang Anda pakai sekarang ini sudah 100% sejalan dengan aturan main yang baru? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.